Profesor, Selamat selamat siang. bergabung ya di Komal diskusi kita di Titisan ya. Dengan tema kita itu ajaran Kristen pembuat kejahatan. Menurut Pak Profesor gimana tanggapannya Pak Profesor? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh host tuan rumah host di sini dan teman-teman moderator. Salam kenal. Saya senang sekali tertarik mendengar sekilas tadi narasi dari Bang Suma ya. Saya mau mulainya dari situ aja. Apa yang dinarasikan oleh Bang Suma ini dari 100%, saya katakan 80% benar, baik. Hanya masih di 20% yang masih saya mungkin nanti didiskusikan. Karena saya bisa katakan itu kekeliruan. Tapi kan Bang Juma itu data, Bang Profesor. Iya tadi makanya saya katakan 80% benar dan baik adanya. 20% mungkin nanti kita diskusikan secara keilmuan. Begitu. Merujuk ke tema judul ini, mungkin saya kasih masukan aja ya. Ajaran Kristen itu baik, tapi oknum orang yang menerima ajaran itu belum tentu mereka itu baik dan benar. Itu yang mungkin saya mengkritisi soal judulnya, begitu. Saya kembalikan. Oke, terima kasih ya. Kebetulan saya yang angkat ini tema ya. Berdasarkan live reply saya tadi pagi, saya start live reply-nya Bang Zuma itu di jam 7:30. 1,5 jam saya live reply, saya tarik kesimpulan memang ajaran Kristen itu pembuat kejahatan. Yang dimana saya buktikan bahwa yang dikatakan kejahatan adalah kebalikan dari sebuah kebaikan. Seperti itu Bang Prof. Nanti sebentar juga akan diteruskan oleh Bang Zuma. Saya kira kita sepakat di situ Bang Prof. Artinya kejahatan itu makna kata adalah kebalikan dari kebaikan. Kita sepakat di situ ya Bang Prof. Gimana? Sebelum kita lanjut terlebih jauh. Kalau kita sepakat itu baru saya perlihatkan dalil-dalilnya. Iya, saya sepakat. Oke. Makna atau apa kejahatan itu kontroversinya dengan kebaikan. Oke. Sepakat. Sepakat di situ ya. Sepakat. Jadi rujukannya kita di sini bukan dari kepada oknum individu. Akan tetapi rujukan kita itu adalah buku kitab atau kitab suci Bible yang teman-teman Kristen imani. Jadi rujukannya di situ. Yang dimana kita temukan ada beberapa dalil-dalil yang kita melihat yang dimana pemaknaan dalil tersebut itu seakan-akan mengajarkan sebuah kejahatan. Seperti itu Bang Prof. Banyak dalil. Saya ambil satu aja dulu ya. Saya bikin konteks. Ya. Gimana Bang Prof? Saya ambil di 2 Samuel, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh di 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Di situ yang intisari dari makna dalil ini seakan-akan istri-istri kita diambil dan diberikan kepada orang lain terus ditiduri di depan mata kita. Ini apakah bukan kejahatan? Itu poin pertama. Yang kedua, di Lukas 14 nomor 26 27 ini kan intisari dalilnya ini seakan-akan ini adalah sebuah ajaran kejahatan yang dimana jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, tidak membenci anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu jadi berangkat dalil itu maka tema ini kami angkat. Seperti itu Bang Prof. Oke, silakan Bang Prof. Baik Abang, terima kasih. Sebelum saya menanggapi, saya mau berstatement satu ini. Abang setuju nggak Alkitab ataupun Bible itu adalah karya sastra? Karya sastra? Iya. Berarti bukan firman Tuhan? Adalah sebuah sastra. Sastra, berarti bukan firman Tuhan? Iya. Berarti Bible bukan kitab suci? Secara konteks begini, Abang setuju nggak? Itu nanti luas nanti. Akan Abang mengatakan bahwa itu adalah sastra. Kalau berbicara soal agama. Sabar. Dengarkan saya.
Artinya kalau abang mengatakan itu adalah sastra, berarti itu adalah produk manusia. Atau kata lain adalah buah pikiran manusia. Berarti tidak bersesuaian lagi dikatakan adalah kitab suci. Kita dulu di situ, baru kita lanjut, kita bahas. Ya, oke, saya setuju dengan kalimat barusan yang abang narasi. Ya, Kita berarti sepakat abang ya, setuju berarti ya? abang sepakat Iya, ya bahwa Bible itu bukan iya, kitab suci ya? iya, silakan. Ya, Tidak, saya butuh pernyataan dari abang supaya iya, saya setuju. Dalam konteks sebagai agama itu sebuah kitab buku sastra, tapi dalam konteks keimanan kita mengimani dan meyakini bahwa itu adalah pewahyuan dari Allah Sang Pencipta kepada manusia. Yang dituliskan oleh manusia, dilanjutkan oleh manusia, dan kemampuan otaknya untuk menerasikan dalam sebuah tulisan, entah di batu, kayu. Gini bang, Begitu, Prof, Bang. Prof. Jangan kita melebar, Maksud saya gini, kita konkret aja, kita konkret. Bang Pendeta sudah hadir, Bang Pendeta King. Assalamualaikum Iya. Bang Pendeta. Ya oke. Waalaikumsalam Mungkin dari juga tadi. saya di Bang Prof, saya dibantu oleh Pak Pendeta ini dari Vatikan Roma. Beliau ini ditugaskan di Asia Tenggara khususnya seluruh Indonesia, yang dimana memandu pendeta-pendeta yang ada di Indonesia. Jadi kita Pak Prof tolong dihargai juga Pak Pendeta ini. Jangan ketawa Pak Pendeta, ini serius ini. Kita diskusi serius ini. Semangat Kita- Titisan, kita- semangat. Kita mengedukasi teman-teman. Jadi Pak Prof tolong karena di Kristen itu kan ilmu kasih. Jadi tolong hargai Pak Pendeta. Di saat apa Pak Pendeta katakan tolong dipercaya ya. Enggak, Seperti itu. ini ada Ya, ada kita Bang lanjut Ardiansa dulu, Pak. sama Bang Jum. Oke. Ada. Nanti beliau yang akan luruskan kalau kita ada kekeliruan. Silakan Pak Pendeta. Ini diskusi saya tadi dengan Pak Prof ini, Pak Prof Kristen ini, dia ini profesor ini, bahwa Bible itu adalah sastra. Sehingga kalau analoginya dia sastra, berarti itu adalah buatan manusia, karangan, buah pikir manusia. Ya kan? Berarti gugur bahwa Bible itu adalah sebuah kitab suci. Seperti itu saya antar Pak Pendeta. Silakan Pak Prof. Oke. Saya serahkan kepada Pak Pendeta karena saya cuma memandu di sini. Begitu Enggak, Pak Prof. Ya? ini kan ada Bang Juma dan Bang Ardiansah. Jadi kita lebih baik serahkan kepada Bang Ardiansah dan Bang Juma sebagai edukasi kita, Bang. Oke, silakan Bang Ardiansah atau Bang Juma diskusi dengan Bang Profesor, Bang. Gurunda Zuma, monitor Gurunda. Gurunda aja dulu lah. Kita di sini nyimak dulu. Gurunda, monitor Gurunda. Gurunda Zuma. Oke, kalau gitu kita tunggu ya. Izin saya tengahin ya. Gimana Bang Prof? Kalau nanti Gurunda Zuma udah masuk, monitor ya Gurunda ya. Oke, siap Bang Ardi, siap. Ya. Ya, gimana? Ya. Mungkin sambil menunggu, saya mau tanyakan sedikit, apa benar yang saya dapat dan pelajari ini metode tafsir di dalam Al-Quran ya, adalah satu, metode Ijmali global, dua, metode tahlili analitis, tiga, metode mukarin, metode perbandingan, empat, metode maujul, metode tematik. Apa benar itu di dalam metode tafsir Al-Quran? Coba saya minta pencerahan dari abang-abang di sini yang bisa menjelaskan kepada saya apa benar itu Iya, kalau metode tafsir- tafsir di dalam Al-Quran. Kalau tafsir itu memang harus ahlinya Bang. Kita pun nggak boleh mentafsir. Jangankan Anda, kita pun nggak boleh mentafsir tuh. Jadi lebih baik membahas sesuai dengan perbandingan agama. Kalau Anda menanyakan soal tafsir, itu bukan perbandingan agama namanya. Kalau perbandingan agama itu misal, Enggak, bukan perbandingan agama. Yang saya tanyakan apa benar ini metode tafsir untuk Loh, ini- Al-Quran? ini diskusi lintas agama atau diskusi lintas mazhab Enggak, ini? cuma sambil menunggu kan. Saya Menunggu cuma siapa? tanyakan. Supaya menunggu Bang Suma tadi. Nah, kan sudah saya Saya wakili ada ini. dapat. Oke, apa benar di dalam Islam untuk Al-Quran itu ada metode-metode tafsirnya? Apa benar Ya itu yang para saya sebut ahli itu ini? yang mentafsir para ahli Bang. Kami nggak berhak untuk Oh, mentafsirkan. Itu loh. Oh, Ahli tafsir itu nggak sembarangan. Jadi ada banyak basic ilmu yang harus dikuasai seperti nahwu, seperti sorof, seperti balaghah. Banyak sekali itu.
Jadi kami nggak bisa. Makanya kenapa orang Islam nggak boleh tafsir sendiri, Bang? Kalau nggak punya ilmunya, nggak boleh. Nggak boleh, Bang. Iya, iya. Karena Berarti benar ya, karena metode-metode sastra tadi Arab, ya. karena linguistik bahasa Arab tuh berbeda dengan linguistik kita, beda. Misal ada perubahan Iya, iya. domir. Misal ada perubahan domir di surat An-Nahl ayat 51 misal, itu Allah menyatakan sebagai kami, Allah menyatakan sebagai dia, itu juga bisa. Allah menyatakan sebagai aku juga bisa. Jadi Allah bisa menyatakan sebagai orang ketiga di situ. Bisa. Itu ada di linguistik bahasa Arab, Bang, dan di Indonesia nggak ada, bener nggak? Nah, itu salah satunya. Itu salah satu, Bang. Itu yang terkecil tuh. Nggak bisa kita. Nggak ada kemampuan kita di situ, Bang. Gitu loh, Bang. Untuk translasi aja kita, untuk mentranslate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu juga perlu ahli tuh, harus ahli tuh. Gitu, Bang. Ya. Kita bahas diskusi lintas agama aja loh, Bang. Kalau Abang bertanya soal itu nanti, itu jatuhnya ranahnya ke diskusi lintas mazhab, atau itu biasanya ada di pesantren-pesantren tuh. Yang namanya Basul Masail tuh. Nah, itu benar kalau itu. Basul Masail. Itu, Bang. Gimana kalau kita diskusi lintas agama aja? Karena ini kan komalnya kan lintas agama ini. Iya Bang, iya. Tadi jadi itu cuma saya hanya menambah ke sana pengetahuan yang saya baca-baca gitu. Jadi oke. Saya tidak mau melanjutkan lagi, itu saya paham. Ya, Begitu oke. Bang. Begitupun Mending kita- pada Kristen. Ya, mending begitupun kita pada bahas perbandingan ada metode agama aja dalam loh, Bang. menafsirkan Alkitab. Ya, maksudnya saya mau ini narasikan, begitupun di dalam Kristen untuk menerjemahkan, menafsirkan Alkitab itu tentunya ada metode ataupun prinsip yang harus dipegang. Jadi jemaat ini mereka menerima itu istilahnya kelas 1 dari 7 kelas keilmuan teologi, begitu Bang. Jadi tidak semua jemaat itu untuk diajak berdiskusi untuk menafsirkan dan menerjemahkan ataupun mengartikan ayat itu, untuk teman-teman ketahui tidak semua. Begitu Bang, itu yang bisa saya Nah, kalau narasikan di awal. situ tertera bahwasanya Yesus mengaku utusan, apa yang mau ditafsir lagi, Bang? Kan itu eksplisit tuh, bukan implisit tuh. Yesus utusan. Ya, sudah. Yesus Berarti bukan adalah Tuhan kan? seorang utusan. Iya. Bukan Tuhan kan? Yesus utusan. Berarti Iya, Anda nggak menuhankan Yesus? Secara Bible ataupun Alkitab, Yesus adalah utusan. Kalau secara iman Yesus Tuhan gitu. Nah, begitu. Oh, berarti iman Anda nggak Itu, sesuai dengan Bible kan gitu? Ya, kalau memang dikatakan demikian, ya demikian. Oh, gitu ya, jujur juga nih orang. Gimana terus? Iya. 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 Hmm, Ya sudah, benar, Bang. Bang. Ya sudah selesai diskusi. Ya selesai, kalau berarti gitu. kita diskusi. Nggak ada dari kejadian sampai Wahyu itu Yesus adalah Tuhan, nggak ada. Nah, Ya betul. selesai berarti. Luar biasa, mantap. Nggak ada. Kalau boleh tahu Boleh Abang dimani. Kristen apa, Bang? Kalau boleh tahu, Bang. Saya Protestan. Protestannya yang apa? Ya Protestan Ya. satu aja, nggak ada yang kalau Kan banyak nggak ada kali, denom-denom. Bang. Ada reform, ada banyak kali kan? Itu denom Bang. Iya, maksud saya denomnya, Aliran, Bang. Masa nggak aliran. ngerti sih? Protestan Bang. Kristen Protestan satu aja, nggak ada. Ya, yang denomnya lain. apa? Nggak ada denom. Hmm? Nggak ada denom. Allah, Mak. Nggak tahu berarti dia, Bang. Nggak paham dia situ. Iya, nggak ngerti berarti. Ya udah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, kita nggak anu lah. Nah, terus apa yang Anda pertahankan di dalam kekristenan, Bang, sampai saat ini, Bang? Iya, padahal ada Apa yang jaminan sudah- surga. Apa yang Ya. sudah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, ya itu yang diteruskan sampai dengan Oke. kondisi sekarang. Baik, Bang. Apa yang kira-kira yang Yesus ajarkan ke murid-muridnya, Bang? Banyak Bang, di dalam kitab itu banyak. Tentunya kisahnya pada perjanjian baru. Apakah Yesus mengajari menyembah Yesus? Nggak ada. Nah, Yesus mengajari menyembah siapa? Bapa, Allah Bapa.
Bapa atau Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya kalau abang mengartikan bahwa Bapa atau Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, saya sepakat. Oke. Lalu pertanyaannya, abang di gereja menyembah siapa? Bapak. Saya menyembah Allah Bapa, iya. Berarti bukan Tritunggal kan? Kalau saya. Bukan Trinitas kan? Enggak. Nah, Enggak. itulah yang saya katakan dari tadi, bukan Trinitas berarti Anda. Trinitas itu mana? Ini mana lagi nih? Ini lain lagi ini nanti bicaranya nanti. Ya, Saya makanya hanya berdoa kepada Allah Bapa. Ya, oke ya. Anda hanya berdoa kepada Pak, minimal ya agak sembuh dikit. Oke. Sekarang kita diskusinya agak meningkat ya. Gurunda kalau udah monitor open mic ya Gurunda, izin ya Gurunda. Nah, lalu Bang, ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus bukan Tuhan, yang Tuhan adalah Allah Bapa. Pertanyaan saya sekarang Bang, Yesus diutus hanya untuk bangsa mana Bang? Israel. Di luar Israel? Saya tidak menemukan dalil yang mengatakan bahwa Yesus diutus untuk itu. Nah, ajaran Yesus yang bisa menyebar ke seluruh dunia. Tetapi Yesus dikatakan untuk diutus untuk bangsa Israel saja, itu ada. Ya, berarti Tetapi Yesus diutus Yesus diutus hanya untuk Yesus Israel diutus aja kan? untuk bangsa Israel. Di dalam dalil, di dalam itu. Tetapi ajaran Yesus itu menyebar ke seluruh dunia ini. Berarti bukan untuk Anda, kan? Terjadi. Begitu, terjadi. Ajaran Yesus Kalau itu terjadinya menyebar terjadi. seluruh Pertanyaan dunia saya, ini ya terjadi sampai sekarang. kalau Begitu. terjadinya memang terjadi. Kalau terjadinya memang terjadi, Bang. Pertanyaan saya, apakah itu sah menurut Yesus? Sah Apakah menurut itu Yesus? sah menurut Yesus? Nanti saya Iya. telepon tanya Yesus dulu, apakah sah enggak? Kalau menurut pertanyaan Enggak, abang ini, saya telepon tanya yang bersangkutan dulu. Enggak gini, Abang mengatakan mengikuti ajaran Yesus. Padahal Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya jangan menyeberang ke bangsa lain. Gitu kan. Matius 10 ayat 5 sampai 6. Matius 15 ayat 20 berapa itu? 24. Ya. Matius 19 28. Nah, coba baca. Saya lagi hanya punya satu HP aja nih bang. Oke, nggak ada bisa masalah. buka Oke ya. Oke, jadi Anda mengikuti ajaran Yesus yang notabene Yesus tidak menyebarkan kepada Anda gitu. Pertanyaannya coba diperbagus lagi nih bang. Sama seperti hal Nabi Muhammad menyuruh gimana ya? Ini Nabi Muhammad itu diutus untuk ke seluruh dunia, Seluruh alam. atau gimana? Iya, seluruh alam ada, seluruh Gitu. alam. Coba diperbagus pertanyaan abang nih, biar saya bisa menjawab. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin tuh. Yang saya ikuti ini kan ajaran Yesus. Jadi pertanyaannya gimana? Iya, ajaran Yesus itu hanya untuk bangsa Israel, Bang. Anda orang Israel bukan? Ajaran Yesus tidak dikatakan di dalam Bible bahwa ajaran Yesus ini hanya untuk bangsa Israel, tidak dikatakan di dalam Allahu Bible. Akbar. Baca Matius 15:24. Coba abang tampilkan dan baca. Allahu Akbar. Silakan. Ya udahlah, oke, nggak apa-apa. Ya udah aku tampilkan ya. Tadi pertanyaan pertama Anda kan Yesus diutus. Sekarang Anda masuk ke ajaran Yesus. Sehingga saya Iya, jawab. Yesus diutus itu untuk mengajarkan kan? Benar. Masa Yesus diutus Yesus hanya untuk hidup diutus hanya- gimana sih? Coba dinarasikan secara baik, Bang. Lah ya, Yesus diutus itu untuk mengajarkan atau enggak? Aduh, Yesus diutus itu untuk mengajar atau enggak? Dari mana itu, Bang? Ayat mana itu yang mengisahkan Loh, ya, ini saya tanya diutus gitu untuk loh. mengajarkan? Loh, Hah? berarti Yesus diutus ke dunia Pertanyaan untuk Anda kan ngapain? berdasarkan dalil. Pertanyaan Ya, ini oke. harus berdasarkan dalil kan tentunya. Oke. Anda kan sering tampilkan dalil. Coba tunjukkan dalilnya. Ini Matius Apakah 15. Yesus ini diutus untuk mengajar atau gimana gitu? Oh, itu ada di ini nih Yohanes nih. Tunggu ya. Yohanes
3. Nih, Yohanes 13:13 nih. Mak, kenapa gini? Tunggu. Nah ini. Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan tuan. Ini guru nih. Guru ini fungsinya untuk apa, Bang? Untuk bangsa Israel atau seluruh dunia di situ? Iya, pertanyaan saya untuk apa? Guru ini Mengajar. Nah ya sudah. Hanya kepada bangsa Israel atau seluruh dunia? Ngajarnya hanya untuk bangsa kepada Israel. bangsa Israel atau seluruh Iya. dunia? Iya, ngajarnya kan untuk bangsa Israel doang kan, betul? Mana dalilnya? Loh ini loh. Mengajar hanya untuk bangsa Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Loh, gimana lah Bang? Coba lagi, nih aku kasih ayat lagi. Nih Matius 10. Nanti 10 gitu aja ya. Nanti kita cek di sini. Aduh lah, abang ini nggak pernah baca Bible loh. Nih Matius 10 ayat nih ayat 5. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuh. Lalu yang pertanyaan abang bahwa Yesus mengajar hanya untuk bangsa Israel mana? Duh, lain guru itu untuk apa guru? Lari ke guru lagi. Mana yang menyatakan secara eksplisit bahwa Yesus itu punya ajaran, dia datang. Saya nih datang hanya ajar kalian Israel nih. Berarti mana? guru ini nggak Sesuai ngajar. narasi abang ini. Iya, berarti guru nggak ngajar. Sepakat dulu kita. Guru nggak ngajar. Begini kan? bang, Anda mulai. Anda katakan bahwa Yesus ini diutus untuk mengajar hanya untuk bangsa Israel. Loh lah iya, ini loh. Itu mana datanya? Yesus itu guru. Anda percaya nggak Yesus itu guru? Aduh. Percaya nggak Yesus itu guru? Percaya nggak? Ayo. Hei, jawab dulu. Suaranya tenggelam. Suaranya tenggelam, bro. Di mana ayat Tenggelam yang suaramu. mengatakan Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel, hanya untuk mengajar bangsa Israel? Loh Mana? ini loh, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang ini loh. Udah dari tadi. Aduh, ini matanya kenapa sih? gimana? Pura-pura Kok buta nggak apa ngerti gimana nih? dia? Itu kan hanya di Botol kali. Motor aku. Ya Allah. Pakai kacamata, Prof. Pakai kacamata. Kok gak ngelihat dari tadi aku bilang. itu apa hanya untuk mengajar? Lah terus untuk apa? Hah? Untuk apa terus? Peran kenabiannya nggak ada gitu. Ada menerima firman. Ada menerima firman. Yesus menerima firman dari mana? Dari Bapak. Mantap. Bingung lagi ayatnya di mana? Mau tanya? Mau tanya ayatnya nih, saya kasih Itu ayatnya. ayatnya di mana, Bang? Nih. Yesus menerima firman di mana ayat? Iya, ini sabar dulu, sabar. Ini aku bukain. Tenang ya. Aku bacain biar anak ini. Hotita remata a edokas moi dedoka autois kai autoi elabon kai. Nih udah, jelas kan? Udah jelas ya, nih ya. Hotita remata a edokas moi dedoka. Ayo. Tahu mencret. Nah, Ya. gimana? Artinya apa, Bang? Coba. Nggak ngerti artinya. Nggak ngerti artinya. Kirain orang Kristen tahu artinya. Sorry Bang. Artinya gimana, Bang? Ya udah, sorry. Aku pikir orang Kristen ngerti artinya original teksnya, ternyata enggak. Oke, sorry ya. Oke ya. Enggak. Kamu Iya, kan baca di iya. Google. Oke. Lo enggak Google, Bang. Ini dari Apakah- lo, enggak. Ini Google. Emang bukan kamu Google. sekolah? Ini dari Greek ini. Website resmi. Website resmi nih. Ini website resmi nih. Ah. Resmi. Oke. Lalu itu apa? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Lu kok ketawa abang gini? Prof, kamu jangan ketawa. Ya, mereka telah menerimanya. Gimana Maksudnya siapa? lah ini ya? Yang Abang ini dimaksudkan dalam mereka telah menerimanya itu siapa, Bang? Sebab segala Yang firman. dimaksudkan dalam Ya, oke, mereka sabar. itu siapa, Bang? Sebab segala Mereka itu firman. siapa? Iya, sabar dulu, Bang. Yang ngomong kan Yesus ini, betul kan?
Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau ini siapa? Bang. Cet. Bang. Engkau ini siapa? Aduh. Ya jadi. Aduh, yang kayak gini. Mati meja. Prof, monitor. Wih, Yang kayak gini kok namain dirinya Prof Kucluk nah ya itu. Ini Prof Kucluk kalau ini. banget. Kucluk. Kamu di mana? Jangan tenggelam tes lu. Hei, open mic dong. Ini udah dibuka. Engkau ini siapa? Ayolah. Waduh, udah pingsan. Dia lagi buka datanya paling bang. Ya udah, aku minum obat dulu lah. Turunkan aja bang, profesor palsu itu. Aku minum obat dulu ya teman-teman. Sini, mana obatku? Sini. Ini loh, serius loh. Minum obat. Pusing. Oh, obat beneran. Obat beneran ternyata. Aduh. Bah. Kurang satu mah. Izin sekalian sebentar guru-guru izin. Ini mohon saudara-saudara yang di bawah tolong izin di follow ya. Follow ini belum bisa on cam nih, akunnya masih minimalis. Iya, Baru kemarin follow bikin. akun saya, betul. Follow akun saya, akunnya Ukti Natali Iriani. Ya, assalamualaikum Pak De. Akunnya Bang Zuma juga. Silakan di follow teman-teman Muslim yang ada di bawah. Silakan di follow akun saya ya, Ardian Sarif, atau akunnya Gurunda Zuma, akunnya Natalia Iriani, akunnya Sofi Sam, akunnya Bibel Berjalan. Semua yang ada di atas kecuali si Prof Kucluk. Ya. Kecuali si Prof Kucluk. Oke, thank you teman-teman. Dan juga teman-teman yang ada di dunia nyata maupun yang ada di dunia gaib gitu kan. Saya minta tolong yang ada di dunia nyata dulu maupun di dunia gaib, minta tolong di-follow di akun-akunnya Bang Ardi. Ini bukan akun saya ya. Ini Upin Ipin ini. Yang ini maksud saya akun saya. Nah, yang ini. Oh, Nah, ini. YouTube-nya ya. Ini YouTube saya ini. Bang Ardi, silakan di subscribe kalau nggak keberatan. Kalau keberatan ya dipaksa aja biar nggak berat gitu ya. Gitu aja dari saya mungkin. Ya. Gitu aja. Sama YouTubeku Oh juga ya, Bang Ardi yang belum bisa Natalia on cam Iriani, banget. kita cek Natalia Iriani, kita cek YouTube Natalia Iriani, kita cek. Kok Natalia karaoke Kok gimana Natalia karaoke? sih? Tunggu. Gimana sih, Bang? Natalia Iriani. Oh ini. Natalia Iriani. Natalia, aku udah subscribe Natalia Iriani, tapi Natalia Iriani belum subscribe saya, itu bedanya. Udah gitu kan. dong, udah. Oh ya udah. Udah, otomatis Siap. itu otomatis. Nah, ini. Sama satu lagi Bang Ardi, channel satu lagi. Ini aku baru Apa lagi bikin masih live diskusi yang kemarin itu, yang nonton cuma aku sendiri itu loh Bang Ardi. Oh ini Live diskusi. live diskusi, buset. Iya, betul. Nah ini ya. Nah, itu tuh. Ini. Oh, yang nonton banyak kali, Bang. 493 orang 6 hari yang lalu. Banyak ini. Aduh. Amin, semoga yang nonton banyak ya. Itu live diskusi. Punyaku dong. Oke, Ya, punya satu juga kudong. tuh. Kita cek punya kudong. Kita cek. Bang Ardi bandel. Cari ini. masalah, orang ini cari masalah. Loh, enggak ada, Pak. Gimana sih, Pak De? Katanya punya kudong. Kok jadi gini? Jangan, Pak. Segi kristalogi. Nah, gitu dong. Sugi Kristologi. Istriku ketawa. Sugi Kristologi. Halo, istrinya Bang Ardi. Halo, istrinya Bang Ardi katanya, Mah. Ya ini. Segi Kristalogi TV. Assalamualaikum Mbak Sugi, kata beliau. Waalaikumsalam. Dua-duanya. Ini Sugi Kristologi TV. Yang satunya nggak ada apa? TV-nya Bang Ardi. Satunya Sugi Kristologi aja nggak ada TV-nya. Oh ini. Ya, betul. Ini Sugi Kristologi doang nih. Udah gitu aja sponsornya. Kita jangan lama-lama, kasihan si Prof ya. Prof silakan dijawab dulu, saya tak minum obat, lanjut. Masih banyak juga ya pendeta yang mau naik ya Pak. Ustadz Sugi noise kayaknya ya. Oh iya, ini lagi bertamu. Iya, apa yang mau dijawab? Sudah apa mana?
Loh, tadi ini loh. Ini loh. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau ini siapa? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau merujuk pada ayat itu adalah Bapa. Bapak, kepadaku, ku ini katakan di siapa? Yesus. Nah, berarti Yesus menerima firman, betul? Iya. Menerima firman dari siapa? Bapa. Dari Bapak. Terus kemudian disampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Semua bangsa. Waduh, semua bangsa gundulmu. Ngawur itu namanya bang. Nih, baca nih. Untuk murid-muridnya, kok semua bangsa, gigimu itu bangsa. Iya, semua bangsa ini murid-muridnya. Aduh, mak, semua bangsa murid-muridnya, habislah kita. Loh, habis. Mati meja. Mati meja. Ada bangsa. Yesus Semua itu bangsa-bangsa ini. Siapa yang mendengarkan firman, siapa yang mendengarkan firman, siapa yang mendengarkan ajaran Yesus, terserah dia mau jadi murid Yesus atau tidak, itu terserah bang. Noise, itu Wadi. namanya anda asumsi itu bang. Karena Yesus sendiri tidak pernah memerintahkan untuk memberitakan ajarannya itu kepada seluruh bangsa, nggak ada. Kalau anda lihat di dalam Matius 10 Murid-muridnya, ayat 5, bentar bang, sedikit bang. Bentar sedikit Penekanan bang. kita pada murid-muridnya bang. Bentar bang, Ya. bentar. Dengar dulu bang. Silakan bang. Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang asing atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Nah, domba yang hilang dari Israel itu siapa? Ya 12 suku itu bang. Jadi pada masa Yesus itu bangsa Israel itu sudah tidak lagi menetap di Israel, melainkan mereka itu sudah mengembara ke seluruh bangsa. Ya, sejak kapan? Sejak zaman diaspora. Ketika bangsa Israel itu dihancurkan oleh bangsa Asyur. Yesaya 7 ayat 20 dengan peso apa? Pada suatu hari dengan pesta cukur yang ia pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan memangkas rambut dan bulu pahanya. Bahkan peso cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Nah itu dia. Jadi perintah Yesus kepada domba yang hilang itu bukan kepada seluruh bangsa. Nanti kalau kita lihat lagi di dalam Matius 15 ayat 24, Yesus juga berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Itu dia bang. Jadi nggak ada Yesus memerintahkan untuk segala bangsa, nggak ada bang. Sepakat. Tetapi sepakat dengan apa yang Pak Ustadz narasikan, merujuk pada ayat ataupun Alkitab Bible itu sepakat 1000% aku sepakat. Nah kalau sepakat berarti kan seharusnya Anda sudah tidak bisa lagi menjadi pengikut Yesus. Yang menjadi persoalan sekarang, ajaran Yesus ini sudah tersebar hampir ke seluruh belahan bumi ini, Bang Ustadz. Nah itu dia yang jadi masalah itu. Lalu kita mau telepon salahin Yesus gitu untuk ke seluruh bangsa bang. Apakah Yesus pernah sekarang yang menjadi persoalan, kita mau nelpon mau salahin Yesus atau murid-muridnya Yesus. Kenapa ajarannya ini tersebar ke seluruh dunia ini? Begitu. Maksudnya? Lah, kalau Yesus tidak pernah merujuk pada Bible ataupun ayat yang dikatakan dan ditampilkan oleh Ardiansa tadi, saya sepakat 1000%. Yang menjadi persoalan sekarang, kondisi sekarang, ajaran mereka itu sudah tersebar ke seluruh dunia dengan kondisi sekarang nih. Sekarang kita mau menyalahkan siapa nih? Oke, saya jawab. Jadi gini, Yesus itu tidak pernah punya inisiatif ajarannya untuk disebarkan ke seluruh bangsa. Bahkan ketika ada orang minta tolong kepada dia, karena dia bukan bangsa Israel, disamakan anjing oleh Yesus. Lalu kita mau komplain gimana bang? Kita mau komplainnya gimana nih? Seharusnya Anda sadar diri dong. Untuk merujuk pada Bible yang ada ini, untuk merujuk pada ayat yang sudah ada itu gimana bang? Kita mau gimana? Kasih saya solusi. Ya, Anda tidak punya hak untuk mengikuti itu. Itu bukan hak Anda bang. Anda bukan dari bagian bangsa Israel.
Gitu loh. Oh gitu ya. Kok ketawa? Oke, Berarti Anda oke menentang, berarti Anda menentang Yesus dong. Yesus berpesan Oh begitu. kepada muridnya, ya kan? Kalau begitu, Jangan begitu. menyebarkan Kalau begitu gini, ajarannya Bang. keluar. Ya, Itu yang nanti kita sepakat ya sama-sama untuk menyampaikan kepada mereka bahwa hentikan ajaran kalian ini supaya jangan menyebar hanya untuk khusus bangsa Israel aja gitu. Disederhanakan seperti itu ya Bang. kalau memang menurut Yesus seperti itu, seharusnya kita ikuti dong. Yesus tidak Iya. pernah mengajarkan ajarannya kepada seluruh Oke, bangsa, ya kan? Iya, saya Nah, mengiyakan Anda- sesuai merujuk pada Anda Bible ini- dan ayat tadi. Iya, nah seharusnya seperti apa kan gitu. Yesus itu menjanjikan seorang penolong lain yang akan membawa orang-orang setelahnya itu mengikuti ajaran yang baru itu. Makanya nanti Iya, kalau iya. kita baca di dalam Jadi- Kisah Para Rasul, bentar Bang. Aduh, Kisah Para Rasul udah Bang. 22 Kembali ayat. merujuk pada Bible, kembali pada merujuk pada Bible, kita ambil kesimpulan sudah Bang. Nggak perlu baca-baca ayat lagi Bang. Loh, saya ingin Solusinya apa? menunjukkan Pesannya ya, apa gitu? Solusi dan pesannya apa? solusinya ikuti orang yang dijanjikan oleh Yesus. Itu solusinya. Makanya jangan diputus dulu. Orang yang tadi ingin dijanjikan Yesus maksudnya apa? Nah, Apa itu Bang? ini dia. Makanya jangan dipotong dulu. Saya belum selesai udah kau potong. Nggak sampai lah apa yang saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, ya, itu di situ dikatakan dan akan terjadi pada umat kita. Orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Di situ dikatakan akan terjadi. Itu sudah terjadi belum, Bang? Narasinya nggak masuk nih. Apa ini maksudnya? Nggak paham ya? Di dalam Kisah Di Para ikut Rasul nabi. itu tadi. Yang mana Di ayat Kisah mana? Kisah Para Rasul 3 ayat 23 seingat saya. Coba dibaca di ayatnya situ. seperti apa tuh? Saya nggak Dan akan ini HP saya satu terjadi. aja. Dengar ya. Dan akan terjadi pada umat kita. Orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini di situ itu ditulis akan maksudnya apa tuh, Bang? terjadi. Artinya akan ada nabi lagi yang menjadi penerus Yesus. Oh begitu. Gitu, Bang. Siapa itu nabi itu? Iyalah. Iya, nabi. Nah itu mari kita nabi itu cari, siapa? mari kita cari, kita cari dulu. Oke, sekarang kita cari nabi yang cocok itu siapa? Ya, Dalam ya. Ulangan 18 ayat 19, di situ dikatakan, barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Jadi di situ ada nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan. Dalam bahasa Ibrani Bismi Anoki. Dalam bahasa Arab Bismillah. Ya, sekarang saya tanya, nabi yang menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah siapa? Nabi Muhammad. Nah itu dia. Yang saya tahu. Nah, padahal di situ orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku atau dengan bismillah, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Tuh, saya tanya tadi, siapa itu nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah? Anda jawab Nabi Muhammad. Ikutilah Nabi Muhammad kalau Anda sudah tahu. Itulah yang akan menjadi penerus Yesus. Karena Yesus berkata apa? Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong. Yohanes 14 ayat 16. Gitu ya. Halo? Iya, Bang, lanjutkan. Terus. Nah, gimana? Anda sudah menjawab Nabi Muhammad? Enggak mau ngimani Nabi Muhammad? Oh, saya mengimani kepada Allah. Nah ya, kan itu Tuhan sudah merencanakan akan datangnya Nabi Muhammad menurut Anda tadi itu. Saya mengakui Nabi Muhammad. Saya mengakui. Nah, ikutilah. Karena Yesus sendiri kan berpesan tuh di dalam Yohanes 16. Ya, banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu.
tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila penghibur itu datang, ia akan membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini siapa ini penghibur itu? Penghibur yang akan memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa, ya kan? Terus dia juga akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Itu siapa? Kemudian Kisah Para Rasul 3 ayat 23, orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu nubuatan, itu Kisah Para Rasul. Oke, dilanjut, ini saya lagi bertamu nih kawan-kawan. Ya, makasih Bang Ustadz. Ini saya ini lagi bertamu bagus saya. tadi yang berkesinambungan Bang. Yang Abang sampaikan ini berkesinambungan dan saya akui. Benar Bang. Ya, mantap. Lanjut. Mantap. Ada Terima yang kasih mau? Bang. Ya. 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 Apa yang mau ditanyakan lagi? Silakan Bang. Mungkin yang saya pertanyakan ini, apakah di dalam Al-Quran Nabi Isa itu kisahnya sama dengan yang ada di Babel? Begitu. Silakan. Jangankan gini Bang ya, tidak sama Bang. Jangankan Al-Quran dengan Bible. Bible dengan Bible sendiri aja bercerita tentang Yesus saling bertentangan Bang. Iya, saya sepakat itu, benar. Bible sama Bible saling bertentangan. Contoh, menurut Matius kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Eli. Mana yang benar? Menurut Matius. Iya. Iya, bentar. Menurut Matius 2, Anda baca dari ayat 12 sampai ayat 18 lah. Di situ Yesus ketika lahir malam itu juga dibawa ke Mesir, ya, karena takut dibunuh oleh Herodes. Karena Herodes itu mimpi, ya, bahwa akan ada seorang raja Yahudi yang akan lahir. Makanya anak-anak pada waktu itu dibunuh, yang baru di bawah 2 tahun. Jadi malam itu juga Yesus itu dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Mesir. Jarak dari Yerusalem atau Nazaret ke Mesir itu 800 kilo. Itu kota yang paling dekat di pinggir pantai itu. Sementara menurut Lukas 2 ayat 21, umur 8 hari Yesus disunat. Kalau kita berjalan sehari 50 kilo kemampuan kita, maka Yesus itu baru di pertengahan ke Mesir. Jaraknya taruhlah udah menempuh jarak 400 kilo. Bagaimana mungkin orang yang di tengah perjalanan jauhnya 400 kilo dari Yerusalem, tapi saat itu juga disunat di Yerusalem? Tuh, jangankan Quran sama Bible sama Bible saja saling bertentangan Bang. Bang Ustadz, ini saya mau tanya satu hal. Ini abang ini asli dari Muslim atau seorang mualaf? Saya asli Muslim Bang. Ya Bu. Ya, asli Muslim. Kok Dari mau kecil saya Muslim. Sebenarnya dulu Ustaz, Ya. Sugi, Bang Sugi Ustaz, sebentar. Bunda Sofi monitor. Bunda Sofi. Oke, Bunda Panca monitor, Bunda Panca. Nggak ada suara. Iya. Gimana? Oke, dilanjut Gurunda. Lanjut dulu. Gurunda semua udah monitor belum ya? Gurunda ya? Belum, tadi dia izinnya katanya tadi apa kan? Belum. Oh gitu. Kan flu dia ini, beliau lagi sakit. Sama juga, aku juga ini. Gimana Bang Prof? Sarapan siangnya sudah habis? Noise Bang Ardi, noise. Ya, Bang Ardi, itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi itu berkesinambungan, Bang Ardi. Iya, memang Itu betul. saya sepakat. Gitu. Betul memang. Ya. Makanya Dan kenapa Nabi apa yang Muhammad benar ya dikatakan kita Nabi katakan terakhir? benar. Betul.
Makanya kenapa Nabi Muhammad dikatakan Nabi terakhir, Bang? Yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak ketika dia meninggal dunia akan dilemparkan ke neraka jahanam untuk selama-lamanya, Bang. Izin sebentar, tadi Ustadz Sugi narasinya belum selesai ya, tadi dipotong sama hostnya. Oh, Iya ya, saya mau sampaikan, saya izin sholat dulu. Moderatorku ini nggak aktif lagi, jauh berangkat. Izin sholat dulu, kawan-kawan. Iya. Saya juga mau sholat dulu nih Mbak Natali. Iya, Pak De. Siapa De? Ya. Ya, Ustadz. Lanjut Bang Ardi. Ya, silakan Pak Prof. Ya mungkin tadi pertanyaan saya belum dilanjutkan oleh Bang Ustadz tadi. Pertanyaan saya adalah, saya cuma mau minta sedikit narasi ataupun penjelasan Izin kisah Pak Nabi host, Isa di dalam izin Al-Quran tadi. jadikan moderator aja saya Gitu. host, jadiin saya moderator aja, ntar aku bantuin. Siap Bang, siap Bang. Ya, gimana Bang Prof, lanjut. Mohon maaf. Saya pengen tahu kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran, apakah itu sama dengan yang di dalam Bible itu, di dalam kitab suci yang saya pernah baca ini, itu aja. Gitu, supaya ada berkesinambungan begitu. Apakah sama, figur yang sama atau gimana gitu. Oke, baik Bang. Udah Bang ya? Udah. Clear. Oke. Udah Bang Ardi. thank you. Untuk poin Isa tidak pernah disalib. Tetapi Bible Anda mengatakan Nabi Isa atau Yesus itu disalib. Kenapa hal itu terjadi? Yes, karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya mereka itu ragu-ragu. Mereka itu sebenarnya nggak tahu apakah yang disalib betul-betul Nabi Isa atau bukan. Mereka ragu, Bang. Makanya ada beberapa catatan sejarah itu yang diapokrifkan atau disembunyikan yang tidak mereka anggap sebagai sebuah kitab mereka. Misal, ada yang mereka sebut sebagai Injil Barnabas, ada yang mereka sebut sebagai Injil Maria, dan Injil yang lainnya juga mereka apokrifkan karena itu bertentangan dengan isi Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka anggap begitu. Saya tidak menganggap Injil, ya. Begitu. Jadi itu sebagai catatan sejarah yang sebenarnya mereka sendiri bertentangan juga. Itu yang pertama. Nabi Isa nggak pernah disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nabi Isa tidak pernah disalib, Bang. Itu terang benderang itu. Quran konfirmasi. Nabi Isa atau Yesus tidak pernah disalib. Yang disalib siapa? Yang disalib siapa? Tidak diterangkan namanya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak diterangkan namanya. Tetapi kalau kita merujuk kepada Bible, yang disalib itu adalah orang yang jahat. Harus disalib. Orang yang baik, tidak bersalah, tidak boleh disalib. Apakah Anda yakin bahwasanya Yesus itu adalah orang yang jahat? Coba saya tanya, Bang. Baik, Bang. Yang Orang yang saya baik. tahu dari ya. Orang yang baik, betul ya? Iya, seorang Oke. nabi. Boleh nggak orang baik disalib, dibunuh? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh orang baik disalib atau dibunuh, nggak boleh. Nabi Isa baik, betul? Baik, Bang. Baik. Boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh gitu loh. Tidak layak dan tidak boleh untuk dibunuh. Sesuai dengan di Yehezkiel 18:20, Abang udah baca belum? Orang berdosa itu yang harus mati, betul nggak? Yehezkiel 18:20. Coba Abang buka kalau punya kitab di situ. Atau mau saya tampilkan di sini? Boleh tampilkan, Bang. Saya pakai satu HP aja nih, Bang. Oke, Bang. Abang kan masih meyakini Yesus disalib, betul? Betul?
Betul Bang? Iya, iya. Kita cek sekarang. Anda mengatakan Yesus orang baik. Yesus bukan orang berdosa, betul? Iya. Yesaya 18:20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Nih, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tuh, bayangkan coba. Sekarang saya tanya, Yesus itu orang benar atau orang salah? Orang benar. Orang benar. Layak nggak dibunuh? Boleh nggak? Menurut Tuhan, boleh nggak orang baik dibunuh? Selama apa ya? Menurut Tuhan, saya nggak tanya menurut Anda. Menurut Tuhan pastinya dia menjaga dan melindungi orang Betul. yang baik, orang yang mengikuti ajarannya. Di Amsal 21:18 tertulis, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, iya. dan mengkhianat sebagai ganti orang jujur. Sekarang saya tanya, Yesus orang fasik bukan? Bukan. Siapa salah satu murid Yesus yang fasik? Itu yang itu menjual Yesus itu siapa itu? Siapa namanya? Yudas. Yudas orang fasik, betul? Iya. Masuk akal atau tidak ketika Yudas orang fasik ini dipakai sebagai tebusan bagi orang benar? Orang benar ini Yesus. Masuk akal nggak? Iya, masuk akal, Bang. Masuk akal. Tepuk tangan Dinda Natali. Masuk akal itu. Masuk akal. Yes, that's right. Masuk akal. Tidak mungkin orang baik, orang benar seperti Yesus. Itu nabi Tuhan lo itu. Kesayangan Tuhan lo itu, kekasih Tuhan lo itu, betul nggak? Iya, Bang. Kekasih Tuhan mau dibunuh mau difitnah dia bersalah padahal dia nggak bersalah. Terima nggak Tuhan kira-kira? Sakit hati lah, Bang. Nggak terimalah Tuhan. Diselamatkanlah Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Betul? Iya, Bang. Betul. Bahkan Paulus sendiri mengatakan bahwasanya di Kisah Para Rasul berapa ya? Aku lupa dulu ya. Tunggu ya. Habislah kita. Kisah Para Rasul berapa itu? Dinda Natali ingat gak? 1925 enggak sih? 25:19 enggak sih? Yesus tidak disalib. Tunggu. Yesus. Yang apa bang? Yesus tidak disalib. Kisah 25:19 itu ya, selisih paham itu. Itu. Iya, itu ya, betul ya? Ya, Kis 25:19. Oke, Kisah 25:19. Oh ya, ini nih. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Paulus katakan dengan pasti bahwa Yesus itu hidup, Bang. Gimana ini, Bang? Ini kalau kitab mau saya bilang ini banyak sekali pertentangan di dalam kitab. Di dalam kitab Anda ini banyak sekali pertentangan kitab, Bang. Pertentangan ayat. Kontradiksinya banyak kali. Kalau saya mau ke situ. Yang satu mengatakan Yesus itu disalib,
yang satu yang mengatakan Yesus itu, dikatakan Paulus itu Yesus disalib, yang satunya Paulus mengatakan Yesus itu nggak mati dan bangkit, tapi Yesus hidup. Tuh, yang mana yang benar coba? Ya, tentunya merujuk pada ayat ini yang Bayangkan, abang tampilkan ini. Tersirat jelas ya bahwa Iya. Paulus sendiri yang mengakui dan menyatakan bahwa Yesus itu hidup. Itu jelas itu. Betul, hidup, tidak mati dan bangkit. Betul? Iya bang, Betul? betul bang. Iya, tidak mati dan bangkit. Salah. Gitu loh. Yang menjadi Jadi, pertanyaannya begini bang, Yesus yang disalibkan itu diangkat. siapa? Di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama orangnya, oke? Clear sampai situ? Tetapi kalau kita selidiki di dalam Bible, yang pertama, yang layak disalib menurut Bible, yang layak dibunuh menurut Bible ya, menurut Alkitab Anda ini sendiri, menurut Bible, Barabas. yang layak dibunuh menurut Bible itu orang, sabar dulu bang, itu orang yang bersalah atau orang yang tidak bersalah? Orang yang bersalah. Coba. Oleh yang bersalah. Yesus orang bersalah bukan? Enggak. Layak nggak disalib? Enggak layak. Nggak layak. Berarti bukan Yesus yang disalib. Selesai. Dinda Natali kalau mau masuk silakan Dinda. Iya, iya. Tapi udah jelas sih kan dari Bang Bukan Ardi Yudas. Jadi pada waktu hari itu mereka diadili itu bukan Yudas. Jadi ada Bentar. dua orang. Bentar. Izin teman-teman tolong di follow biar aku bisa on cam ya. Insya Allah nanti kalau masuk biar gampang nampilin data. Gurunda, monitor Gurunda. Oh, Gurunda Lukas monitor. Lukas 9 nomor 27. Tafadhal Gurunda. Di situ Yesus berkata, di antara orang yang hadir di sini ada di antaranya yang tidak mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Nah, siapa orang yang belum mati sampai hari ini? Itu perkataan Yesus Siang, sendiri. Bang Suma. Ya, siang, saudara Prof. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah apa sudah datang? Belum. Orang-orang yang hadir pada saat itu apa masih ada yang hidup? Masih. Siapa? Yesus. Berarti Yesus sampai hari ini belum mati? Yes. Murid-muridnya sudah mati belum? Sudah. Satu-satunya orang yang masih hidup hari ini siapa? Yesus. Di mana dalilnya Yesus masih hidup hari ini? Mazmur 91 dengar nomor 16. Kok bisa larinya ke Mazmur? Yes. Karena Mazmur 91 ini indikasinya dibawa oleh Matius. Di mana Bang Suma? Matius 4. Kenapa bisa di situ? Ya, iblis mencoba Yesus. Kata Yesus, kata iblis, "Hei Yesus, ya paman, jika engkau betul adalah utusan Tuhan yang maha tinggi, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau di Mazmur 91 bahwa malaikat akan diutus oleh Elohim untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Iblis aja nggak berhasil mencoba Yesus, apalagi hanya Yudas, apalagi hanya tentara Romawi, apalagi hanya imam kepala mahkamah agama. Iblis loh, iblis tak berhasil. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:30, "Aku memang harus pergi sebab penguasa dunia itu telah datang, dan penguasa dunia itu adalah iblis, dan iblis tidak sedikit pun berkuasa atas diriku." Berarti yang dipelonco, yang ditampar, yang diseret, yang ditonjok, yang ditelanjangin, yang ditombak itu Yesus atau bukan? Bukan.
Karena iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, kata Yesus. Berarti bukan aku yang disalib. Berarti yang terkutuk di atas pohon itu bukan aku. Itu jelas itu. Mazmur 91 di data nomor 16-nya apa kata Tuhan? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur, Yesus berkata, di antara orang yang hadir di sini, termasuk aku dong, ada yang tidak mati sebelum melihat kerajaan Allah itu datang. Yesus hari ini masih hidup. Yesus ketika datang nanti yang kedua kalinya, menurut Yesus, di dalam Matius 24 di data nomor 30, di situ sangat jelas dikatakan oleh Yesus itu sendiri bahwa semua metode yang dilakukan oleh penginjil, oleh gereja, mengatakan Yesus yang datang kemudian di dalam mimpi mereka, para murtadin bertemu dengan Yesus, bla 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 segala macam. Itu bukanlah Yesus yang asli, tetapi Yesus yang palsu. Yesus yang asli nanti ketika ia datang boleh dibaca di dalam pengakuan Yesus sendiri. Di mana itu bang? Matius 24 nomor 30. Apa tertulis di sana bang? Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan Tuhan. Jelas. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Yang datang kepada Ananias itu bukan Yesus. Yang datang kepada penulis kitab Wahyu pun itu bukan Yesus. Yang datang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit dan bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus. Jadi yang kalian sembah selama ini, selama 2000 tahun, itu bukan anak Maria. Mari dengarkan saya, 1 menit terakhir. Apa kata Yesus? Akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Lukas 21 nomor 8. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagi Bani Israel juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Pada hari ini telah lahir bagimu, wahai Bani Israel, juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir manusia. Galatia 1:12, Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus lahir sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sedangkan kata kitab 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah iblis itu? Saya ulang. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah iblis itu? Titik 2. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah iblisnya, itulah antikristusnya. Saya ulang lagi kepada teman-teman apologet yang masih baru belajar, dengarkan. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Wahai Paulus, ya paman, yang datang kepadamu ketika kau mengajarkan 13 kitab itu manusia atau bukan? Galatia 1 nomor 10, nomor 11, nomor 12, aku menerima bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Ini noise di mana ya? Sakit kuping, bang. Sakit kuping, bang. Wow. Iya. Sekali lagi.
2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Penyesat dalam bahasa Yunani itu planos. Planos itu definisinya meluas. Planos itu adalah antikristus, penyesat, pembohong, penipu. Tuh, itu yang disebut planos, alias iblis. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat itu, dan itulah antikristus itu. Nah, Yesus berkata waspadalah kepada penyesat. Penyesatnya ini tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus, yang datang kepadamu memberitakan Injil kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Tetapi dia adalah Yesus Kristus. Berarti dengan kata lain, Paulus mengakui Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia. Berarti siapa dia? Siapa Paulus ini? Antikristus. Siapakah antikristus itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat itu? Dia adalah yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus, ya paman, Yesus Kristus datang kepadamu. Betul? Betul. Dia datang sebagai apa? Manusia atau bukan? Bukan. Terjawab enggak? Terjawab. Sedangkan Yesus adalah manusia. Maria melahirkan manusia. Tuhan pencipta langit dan bumi mengutus manusia. Yudas, saudara Yesus, adalah manusia. Manusia ini adalah, Yesus ini adalah manusia. Sepupu daripada Yohanes Pembaptis adalah manusia. Ponaan dari Elizabeth adalah manusia. Ponaan daripada Zakaria adalah manusia. Anak tiri daripada Yusuf adalah manusia. Yang melakukan penginjilan kepada murid-muridnya di tengah-tengah Bani Israel adalah manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia dan mengaku Yesus. Siapakah penyesat itu? Dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Siapa oknumnya? Paulus. Apa nama pengikutnya? Kristen. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Jadi penyesat itu datang sebagai Mesias dengan memakai nama Yesus. Paulus mengaku didatangi oleh Mesias bernama Yesus dan bukan manusia. Jadi ada dua Mesias. Mesias Yesus, manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Mesias Yesus yang datang ke Paulus yang bukan manusia, yang mengajarkan Paulus untuk mengkristenkan separuh dari penduduk bumi. Di Islam juga demikian. Ada dua Al-Masih. Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Di Bible ada dua Al-Masih. Al-Masih yang asli anak Maria, Al-Masih Dajjal, penyesat antikristus yang datang kepada Paulus. Kristen ini pengikut siapa? Pengikutnya anaknya Maria? Bukan. Pengikut anak Maria disebut Yudaism. Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku ke sinagoge. Aku tidak makan babi. Aku bersunat. Aku ibadah sabat. Aku menyembah kepada Elohim. Kitabku adalah kitab Tanakh. Aku berpuasa. Aku tidak makan babi. Aku tidak makan anjing. Aku tidak ibadah minggu. Aku tidak mengkitabkan kitab perjanjian baru. Aku tidak mengenal Paulus. Sedangkan pengikut Paulus menjadi Kristen karena berdasarkan pernyataan-pernyataan Dajjal, Al-Masih yang datang kepada Paulus. Orang Kristen yang menggunakan akal dan yang ingin selamat pasti akan menjadikan ucapan-ucapan saya ini sebagai perenungan untuk kemudian pintar dan pandai memilih bahwa Yesus itu ada dua di dalam Bible. Yesus yang adalah anak Maria yang tidak sempat dan tidak bisa dibunuh oleh tentara Romawi dan orang-orang Yahudi, dan Yesus yang menggantikan anak Maria yang ditampar, diseret keluar dari kubur, mengaku diberi kuasa dan kemudian meminta kepada pengikut-pengikutnya untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Siapa itu? Siapa Yesus Kristus yang datang kepada Paulus ini? Sedangkan Yesus yang asli menubuatkan akan datang Yesus Kristus menyesatkan banyak orang dan dia mampu melakukan mujizat-mujizat yang banyak. Kalau saudara percaya kepada Yesus, maka percayalah bahwa ada muncul Yesus palsu yang memiliki pengikut banyak.
Pengikut Yesus palsu adalah dialah yang diagung-agungkan Kristen hari ini. Yesus Tuhanku, anak domba, tebusan yang menebus dosa-dosaku. Dia adalah kasih yang datang ke bumi ini. Dia adalah dewa Theos yang nuzul ke bumi untuk nebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kami. Itulah Tuhan kalian. Sedangkan ending dari cerita ini semua adalah Matius 7:22 nomor 20, 27, 22 dan 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat, ya? Dan kemudian Yesus berkata apa? Pada hari itulah saya akan berterus terang kepada mereka orang-orang yang menyembah Yesus palsu ini. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Manifestasi dari penjabaran kita berdasar daripada ilmu. Ketika nanti di padang mahsyar hari kebangkitan ketika orang semua dihakimi, apakah iblis masih ada di sana? Enggak ada lagi. Berarti yang tersisa tinggal Yesus asli. Yesus palsu masih ada? Enggak ada lagi. Iblisnya masih ada? Enggak ada lagi. Pengikut-pengikut iblis di situ masih bisa bertobat? Enggak bisa lagi. Karena udah terlanjur mereka digiring mati dalam keadaan menyembah kepada Yesus palsu. Ketika kemudian mereka bersungut-sungut memohon, Yesus, bukankah kami bernubuat dulunya pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga. Yesus yang asli mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kok bisa kayak gitu? Jadi yang selama ini Kristen sembah siapa dong? Bukan aku. Lalu siapa? Ya, yang datang kepada kalian yang kalian sebut Roh Kudus. Dia yang mengajarkan kalian menyembah oknum yang bernama Yesus kan? Ya. Tapi yang kau semua bukan aku. Karena aku ini nabi, aku ini rasul. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sedangkan orang yang sesama denganku aja aku sebut guguk. Kalau dia di luar Yahudi, apalagi di dalamnya apalagi kalian. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Aku berpesan kepada ke-12 muridku agar jangan ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tetapi pergilah saja kepada bangsa di mana muridku itu tinggal, yaitu umat Israel. Itu dalil. Jadi yang saudara-saudara Kristen sembah hari ini itu bukan anak Maria, Bu. Makanya saudara-saudara Kristen saya yang saya sudah mualafkan ketemu saya sampai hari ini ya. Mereka mencium tangan saya. Mereka memeluk saya. Mereka menangis. Berterima kasih Bang. Betapa saya jauh selama ini dari Tuhan. Begitu bertemu dengan Bang Suma meskipun awalnya benci, kesal. Tapi demi keselamatan saya Bang Suma rela menghadapi itu semua. Aku telah menemukan kebenaran sejati. Indah bersujud kepada Tuhannya Yesus Bang. Dulu aku ke gereja aku gelisah. Di gereja aku tak ada ketenangan. Karena aku menyebut-nyebut anak orang untuk aku sembah. Padahal di dalam Bible yang saya tenteng itu tak ada. Aku ke gereja, tentang gereja tidak disebutkan dalam Bibelku. Aku ibadah minggu, tentang ibadah minggu tidak disebutkan di dalam Bibelku. Aku menyembah Yesus, tidak ada perintah penyembahan Yesus dalam Bibelku. Semua yang aku lakukan sebelum mengenal Bang Suma adalah satu prosesi keagamaan yang justru bertentangan dengan kitab yang saya pegang. Makasih Bang Suma, I love you full. Semoga Bang Suma panjang umur dan sehat selalu. Amin. Itu Bang. Itu yang saya uraikan. Karena kenapa? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16:14. Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Di mana rumah ibadah Yesus dimuliakan? Di gereja atau di masjid? Di gereja Bang, ada yang disebut tiang palang. Ada yang disebut salib. Tempat eksekusi yang diperuntukkan untuk makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Salib ini tempat pembantaian terhadap orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi dijadikan sebagai satu simbol kemenangan oleh orang-orang Kristen. Padahal salib ini adalah hukuman bagi orang yang terkutuk.
Ulangan 21 nomor 22-23. Jika engkau menemukan orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuki Tuhan, mayatnya pun diharamkan untuk menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu untuk engkau wariskan. Begitu juga di dalam Al-Quranul Karim, dengan jelas diterangkan kemudian dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, bahwasanya orang yang dikutuk oleh Tuhan itulah yang disalib. Innama jazaa'ul ladina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu. Orang yang disalib adalah orang yang membenci pencipta langit dan bumi. Orang yang disalib adalah orang yang memusuhi Nabi Isa alaihi salam. Orang yang disalib adalah orang yang membuat kerusakan terhadap manusia di atas muka bumi. Bahkan Paulus meneguhkan, Galatia 3 nomor 13, Kristus Mesias palsu. Tuh, tidak disebut di situ Yesus Al-Masih atau Yesus anak Maria, tapi disebut Kristus. Kata Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu. Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk untuk kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Al-Quran mengatakan yang disalib adalah orang yang terkutuk. Taurat mengatakan yang disalib adalah orang yang terkutuk. Paulus pun mengatakan Kristus adalah orang yang terkutuk di atas tiang salib. Dua kekuatan ini menghantarkan umat Islam semakin kokoh imannya bahwa Nabi Isa alaihissalam tidaklah disalib, tetapi yang disalib adalah orang yang terkutuk. Siapa dia? Man huwa? Rupa-rupanya di dalam Ulangan 27 nomor 20-25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Saya ulang. Ulangan 27, 26, 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa pelakunya? Yesus atau Yudas? Subhanallah. Ya, saya kira begitu saudaraku ya, bahwa Nabi Isa yang adalah Iso, yang adalah Yesua Hamasia, itu tidak mungkin dibunuh oleh orang-orang kafir, tapi yang dibunuhnya adalah sebagian dari mereka sendiri, sehingga Allah mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Inna kaidah syaitan kana daif. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah, dan yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya, yaitu orang-orang kafir. Kalau Anda sudah menggunakan akal, Anda menggunakan hati, berarti Allah telah memberikan sinar kepada hati dan pikiran saudara. Berarti Anda sudah dekat dengan Allah. Anda dekat dengan pencipta Anda sendiri, sehingga iblis tidak berkuasa atas diri Anda. Karena yang membuat kemudian orang-orang itu percaya terhadap Tuhan, mati datang menjadi manusia, mati dibunuh manusia untuk dosa manusia, adalah Yesus yang palsu yang datang kepada Paulus, yang mengajarkan Paulus untuk mengkristenkan seluruh dunia. Ingat Lukas 4, ketika Yesus dicobai, apa kata iblis? Wahai Yesus, ya paman, kalau kamu tunduk berserah kepadaku, aku akan memberikan segala kerajaan langit dan bumi, sebab semuanya itu telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Tapi Yesus adalah orang yang soleh, Yesus orang yang suci, Yesus adalah hamba yang kemudian taat menekuni perintah-perintah Tuhan, sehingga iblis tak berhasil. Di data 13-nya dikatakan iblis pun mundur dan mencari waktu yang tepat, waktu yang baik untuk kemudian melakukan aksi berikutnya. Apa yang terjadi? Yesus menyambut. Apa kata Yesus?
Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini, orang-orang Farisi ini minta suatu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat, melainkan 3 hari 3 malam di dalam kubur. Itu simbol angkatan jahat. Simbol tanda untuk angkatan jahat adalah kebangkitan pada hari ketiga. Berarti siapa yang percaya kebangkitan pada hari ketiga, maka dia adalah angkatan jahat. Murid-murid Yesus jangankan percaya, justru murid Yesus menganggap Yesus itu adalah hantu. Padahal sejatinya yang datang kemudian memperlihatkan diri kepada murid Yesus itu sebenarnya sudah bukan Yesus lagi. Itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Apa buktinya? Baca Markus 16 nomor 12. Apa kata pengarang Markus? Yesus kemudian menampakkan diri kepada mereka dengan dalam rupa yang lain. Dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Nah ini jelas nih. Begitu juga di dalam Matius 28. Kepada aku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Karena Yesus yang asli berkata dalam Matius 15 nomor 24. Sesungguhnya